Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Lestari, mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 22080000410, mahasiswi Universitas Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya buat kalian-kalian semua yang sedang berkuliah atau mengajar di dunia PAUD. Nah, topik yang bakal kita bahas kali ini adalah topik mengenai manajemen input kurikulum di PAUD. Yuk kita bahas. Pertama-tama, apa sih manajemen input kurikulum PAUD? Manajemen input kurikulum PAUD merupakan proses merancang, mengatur, dan mengelola semua hal yang dibutuhkan untuk menyusun dan menjalankan kurikulum PAUD. Jadi, bukan cuma soal pembelajaran, tapi juga meliputi standar kompetensi, tenaga pendidik, anak didik, sarana prasarana, serta sumber daya pendukung lainnya. Yang penting, harus kita ingat bahwa kurikulum PAUD harus sesuai dengan capaian perkembangan anak. Karena setiap anak memiliki cara berkembang dan kecepatannya masing-masing. Kurikulum PAUD di Indonesia sendiri mengacu pada Permendikbud nomor 146 yang dikeluarkan pada tahun 2014. Di dalamnya terdapat 6 aspek perkembangan anak. Apakah teman-teman ada yang tahu apa aja sih 6 aspek perkembangan itu? Tidak. Nah, yang pertama ada nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Kelima, sosial emosional. Dan yang terakhir adalah aspek seni. Gampangnya, kurikulum PAUD di Indonesia dibuat supaya anak bisa tumbuh secara menyeluruh, baik cerdas, sehat, punya empati, dan tentunya kreatif. Manajemen input kurikulum di PAUD biasanya melalui 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pengorganisasian, yang ketiga tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, keempat tahapan ini harus saling terhubung supaya pelaksanaan kurikulum di PAUD bisa berjalan dengan maksimal. Sayangnya yang terjadi di lapangan banyak banget tantangan yang harus dihadapi. Misalnya yang pertama yaitu kurangnya guru yang berkualitas. Yang kedua adalah sarana dan prasarana yang terbatas. Ketiga, kurangnya anggaran. Dan yang terakhir adalah minimnya kepedulian dari orang tua terhadap pendidikan anak usia dini. Nah, dari tantangan tadi, saya punya beberapa solusi. Misalnya solusi yang pertama yaitu adanya pelatihan guru. Karena biasanya banyak sekali pelatihan-pelatihan seperti seminar, webinar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kolaborasi antara pemerintah dengan sekolah atau dengan instansi swasta lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk mengembangkan kemampuan anak seperti dengan menonton video atau pembelajaran edukatif lainnya. Dan yang terakhir adalah melibatkan orang tua pada setiap proses pembelajaran anak. Ada juga nih yang namanya kurikulum PAUD berciri khas. Maksudnya gimana sih kurikulum PAUD berciri khas? Kurikulum PAUD berciri khas sendiri merupakan kurikulum PAUD yang dirancang dengan menggunakan pendekatan khusus dengan nilai budaya, agama, dan metode tertentu. Misalnya seperti PAUD berbasis alam, PAUD berbasis keagamaan, PAUD berbasis budaya lokal, atau PAUD yang menggunakan beberapa metode seperti Montessori, Reggio Emilia, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, manajemen input kurikulum PAUD itu penting banget buat menjamin pendidikan anak usia dini berjalan dengan maksimal. Dengan perencanaan dan strategi yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan juga bermakna. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!